Halo semua, selamat datang di channel Pisang 13 dan terima kasih sudah klik video ini. Palu atau martil adalah alat yang digunakan untuk memberikan tumbukan kepada benda. Pada umumnya, palu atau martil digunakan untuk memaku, memperbaiki suatu benda, penempaan logam, dan menghancurkan suatu objek. Tapi, apa jadinya jika martil digunakan untuk membunuh dengan cara dihantamkan ke kepala? Berikut adalah kisah nyata dari kasus pembunuhan berantai dari Rio Martil. Seperti apa kisahnya? Tanpa berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Antonius Rio Alex Bulo, atau lebih dikenal dengan nama Rio Martil, lahir pada tanggal 2 Mei tahun 1978 dan meninggal pada tanggal 8 Agustus tahun 2008. Dia adalah pembunuh berantai yang menghabisi korbannya menggunakan senjata berupa martil. Dengan cara menghantamkan martil pada kepala korbannya, dia divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 14 Mei 2001. Kejadian ini berawal pada hari Jumat tanggal 12 Januari tahun 2001. Suasana di Baturaden, Banyumas, Jawa Tengah tampak seperti hari-hari biasa. Belum ada keramaian terlihat di daerah wisata berhawa sejuk itu. Pada akhir pekan, biasanya wisatawan lokal dari Banyumas dan kawasan lain di Jawa Tengah banyak melewatkan waktunya untuk menikmati pemandangan kaki Gunung Slamet itu. Begitu pula suasana di hotel berinisial R. Salah satu hotel di tengah kawasan wisata, siang itu juga tak ada yang terlihat mencolok. Belum banyak tamu memenuhi salah satu hotel terbaik yang terletak 20 km dari kota Purwokerto itu. Di kamar nomor 135 Hotel R, dua orang sedang berbincang santai. Rio, yang saat itu mengaku sebagai pengusaha asal Jakarta, berbicara panjang lebar tentang minatnya menanamkan modal di bisnis perumahan daerah Baturaden. Menurut Rio, prospeknya ini sangat cerah. Di hadapannya, JJ Suraji mendengar saja sambil sesekali mengamati gambar contoh-contoh rumah yang berserakan di meja. JJ sebenarnya tidak terlalu berminat. Kedatangannya semata-mata untuk menyupiri mobilnya yang disewa Rio untuk berkeliling. Selain menjadi pengacara, JJ Suraji juga menjalankan bisnis persewaan mobil. Hari itu, dia bahkan sempat menemani Rio berkeliling untuk menunjukkan lokasi-lokasi di sekitar Baturaden yang kira-kira potensial untuk didirikan kawasan perumahan. Di kamar itulah pembicaraan dilanjutkan. Obrolan itu sebenarnya juga tidak terlalu serius, karena suara dari televisi yang menyala juga cukup keras. JJ Suraji meladeni pembicaraan itu semata untuk menyenangkan hati kliennya saja. Matanya sesekali melirik ke arah televisi sambil menyimak Rio yang berjalan mondar-mandir di kamar. Tiba-tiba, buk! JJ Suraji merasakan sebuah pukulan benda keras menghantam kepalanya. Begitu keras, hingga darah mengucur dan membuat dia tak sadarkan diri lagi. Pukulan yang dilakukan berkali-kali oleh Rio itu menggunakan dua martil. Satu di tangan kiri, satunya lagi di tangan kanan. Dalam beberapa pukulan saja, kepala JJ sudah remuk. Darah dan isi kepala berhamburan. Percikannya mengenai kursi, meja, kasur, bahkan sampai ke dinding. Tubuh JJ Suraji akhirnya tergolek bersimbah darah di kursi. Melihat itu, Rio langsung membuang martil ke lantai. Dia mengambil selimut dan spray kasur untuk mengelap tangannya yang belepotan darah. Lalu, kain yang merah basah itu digunakan untuk menutupi tubuh korbannya.
Merasa kurang bersih, Rio menuju kamar mandi dan mencuci tangannya di wastafel. Pak JJ, Pak JJ. Terdengar pelayan hotel memanggil-manggil sambil mengetuk pintu kamar. Suara yang sempat membuat Rio terkejut. Sebentar, saya masih ngobrol-ngobrol, katanya menjawab sambil terus membersihkan tangannya. Mendengarnya, pelayan segera meninggalkan kamar dan berjalan ke arah depan hotel. Merasa situasi sudah aman, Rio bergegas. Dia mengemasi barang-barangnya yang sebenarnya tidak terlalu banyak, lalu mencari kunci mobil di saku celana JJ. Sebelum keluar kamar, sempat diliriknya arloji milik korban. Dilepas dan ditaruhnya dalam saku celananya. Di luar kamar, Rio mencoba bersikap tenang dan langsung melangkah menuju ke depan hotel. Tapi rupanya beberapa langkah menjelang lobi, seorang pelayan yang mengenalinya langsung menyapa. Mana Pak JJ? Oh, dia di kolam renang, jawab Rio seenaknya. Seolah tanpa mau berpanjang lebar, dia terus melangkah ke depan hotel ke arah parkiran mobil. Jawaban itu mengagetkan pelayan. Masalahnya, hotel tempatnya bekerja tidak ada kolam renang. Apalagi Rio terlihat agak terburu-buru menuju mobil Toyota Kijang seri LGX bernomor polisi R7078EA. Pelayan itu juga merasa janggal karena tidak biasanya mobil milik JJ dilepas begitu saja kepada penyewanya. Pak Rio tunggu! Pelayan itu berteriak agak keras untuk menghentikan Rio sambil berusaha menarik perhatian sekitarnya. Dia langsung menyusul Rio ke parkiran. Teriakan itu rupanya membuat Rio panik. Dia berusaha memasuki mobil. Tapi, para petugas keamanan hotel yang sudah curiga atas ketidakberesan sudah lebih sigap dan memburunya. Rio terpancing melawan mereka dengan kekerasan. Dia mengamuk membabi buta menyerang petugas satpam. Timbul kegaduhan di ruang parkir yang segera menarik banyak orang di sekitar hotel untuk menengok. Melihat ada seseorang yang berkelahi dengan satpam, banyak orang yang akhirnya berdatangan dan membantu. Dalam waktu singkat, Rio berhasil diringkus. Semula orang-orang mengira yang dibekuk adalah maling, sehingga Rio langsung dikeroyok tanpa ampun, wajahnya babak belur. Rio akhirnya diamankan dengan cara diikat di pos keamanan, tapi dia tetap berusaha kabur dengan meronta-ronta. Seluruh petugas bersiaga sekaligus emosi, karena tidak setiap hari mereka menghadapi kondisi seperti itu. Sejumlah pegawai hotel segera tersadar, mereka tidak melihat JJ, yang memang mereka kenal baik karena biasa menyewakan mobil kepada tamu-tamu hotel. Pak JJ mana? Cari Pak JJ! Beberapa orang bergegas berlari menuju kamar nomor 135. Pintu dibuka dengan kunci cadangan. Saat dibuka, pemandangan di dalam sungguh mengenaskan. Tubuh JJ ditemukan terduduk di kursi hotel dalam keadaan tidak bernyawa lagi yang ditutupi spray dan selimut. Kepala bagian belakang terlihat hancur. Darah berceceran di lantai dan di dinding. Para pegawai hotel merasa tegang melihat kenyataan itu terjadi di tempat mereka bekerja. Tak lama kemudian, polisi yang ditelepon segera datang dan memeriksa ke TKP. Melihat kejahatan yang sangat serius dengan korban tewas bersimbah darah, mereka segera menelepon kantor Polsek Baturaden untuk menurunkan tim yang lebih lengkap. Hari itu Baturaden yang sehari-harinya adem ayem mendadak gempar. Semula para petugas kepolisian di Polsek Baturaden tidak pernah menyangka jika tersangka pelaku pembunuhan di wilayah mereka adalah Rio alias Tony. Buronan yang dicari setidaknya oleh 3 kepolisian daerah, Polda Jawa Barat, Polda Jawa Timur, dan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Segera setelah mereka mendapat kepastian tentang status Rio, proses hukum selanjutnya dilakukan di Polres Banyumas. Tak banyak yang bisa diketahui dari Rio Alex Bulo, kelahiran Sleman 2 Mei 1978. Lelaki bertubuh kecil ini dikenal pendiam dan tertutup. Sehari-harinya,
Dia dikenal tak banyak bicara, meski juga tidak terkesan menyeramkan bagi orang lain. Walau lahir di Sleman, Yogyakarta, Rio bukan keturunan Jawa. Alex nama tengahnya diambil dari nama ayahnya yang berdarah Maluku. Sedangkan Bulo diambil dari marga ibunya yang berasal dari Parepare, Sulawesi Selatan. Di lingkungan tempat tinggalnya di kawasan Senen, Jakarta Pusat, juga tak banyak yang mengenal pribadi Rio. Asal-usulnya juga tidak jelas. Kepada keluarga istrinya, ia hanya bercerita kalau dirinya sudah merantau sejak usia 8 tahun. Dititipkan ke kakak sulungnya di Jakarta, pernah pula ikut kakaknya yang lahir di Medan. Pada usia 12 tahun, Rio diusir dari rumah akibat konflik dengan orang tuanya. Kabarnya, Rio tidak mau mengikuti agama orang tuanya, sehingga ayahnya marah dan tidak mengakui sebagai anak. Dia lalu hidup bersama ibu angkatnya, Ibu Ina, yang berjualan sayur di Pasar Senen. Kawasan Pasar Senen di Jakarta dikenal sebagai daerah rawan. Di sini terdapat stasiun kereta api, terminal bus, pusat perbelanjaan, pasar loak, dan pemukiman padat di tepi rel. Tumbuh besar di kawasan semacam itu membuat tingkah laku Rio tidak terkendali. Kabarnya, Rio tetap bersekolah, malah pernah berkuliah di sebuah akademi bahasa asing. Tapi dia akhirnya bekerja sebagai pedagang, sopir taksi, berlanjut ke sebuah percetakan. Tempat bekerjanya yang terakhir itu rupanya merupakan tempat pembuatan surat-surat kendaraan palsu, seperti STNK dan BPKB. Suatu kali, polisi menggerebek tempat itu yang membuatnya menganggur. Dari pekerjaannya di percetakan, Rio berkenalan dengan jaringan pemalsu surat kendaraan. Lalu, beberapa waktu kemudian meningkat menjadi komplotan pencuri mobil. Akhirnya, dia terjun sebagai pencuri dan berhasil menggasak sejumlah mobil di berbagai tempat di Jakarta, seperti di sekitar Bandara Soekarno-Hatta, daerah Daan Mogot dekat Studio Indonesia, juga di kawasan Senayan. Rio dikenal sebagai pencuri ulung. Dalam sehari pernah 2 mobil digarapnya. Rio sempat tersandung masalah ketika bos penadang mobil curiannya melaporkan dirinya ke polisi lantaran melarikan mobil setorannya. Akibatnya, dia tinggal setahun di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang. Sekeluarnya dari LP, pekerjaan lamanya sebagai pencuri terpaksa dilanjutkan karena dia terlanjur menerima uang muka dari aksi pencuriannya terdahulu. Selain itu, bisnis surat palsu kendaraan tetap berjalan, hingga membuatnya harus berurusan dengan polisi sekali lagi. Lazimnya kehidupan para kriminal, Rio juga akrab dengan dunia malam dan narkoba. Uang hasil kejahatannya juga banyak yang habis untuk sekedar berfoya-foya. Tapi, gaya hidupnya itu mulai berubah perlahan-lahan saat dia memutuskan untuk berkeluarga. Tingkah laku Rio berbeda di mata keluarga dari istrinya. Rio bertemu Tuti Alawiyah pada tahun 1994 yang langsung dinikahinya. Kepada keluarga, ia hanya bercerita sudah dibuang orang tuanya yang kini juga tidak diketahui keberadaannya. Di mata mertuanya, Rio juga terlihat sangat sopan. Antara lain, selalu mencium tangan saat hendak pergi keluar rumah. Rio juga begitu sayang terhadap ketiga anaknya, 2 perempuan dan 1 laki-laki. Tuti mengaku bahwa suaminya tidak pernah bercerita tentang pekerjaan yang sebenarnya. Hanya bilang kalau berdagang. Meski tidak hidup mewah, Rio selalu berusaha mencukupi kebutuhan mereka. Namun di luar rumah, sikap Rio berbeda. Dalam catatan kepolisian, sebelum JJ, setidaknya dia pernah 3 kali melakukan pembunuhan. Polisi juga telah menetapkannya sebagai buronan. Tapi keberadaannya selalu tidak diketahui karena selalu berpindah-pindah kota. Rio selalu bergerak untuk menghindar dari kecurigaan polisi setempat. Namun, modus kejahatannya selalu sama, yaitu awalnya
berlagak seperti tamu hotel yang bermaksud menyewa kendaraan. Kemudian mobil dibawa kabur. Belakangan naluri kekejamannya muncul. Aksi kejahatan yang dibarengi dengan kekerasan berlangsung dalam rentang waktu September sampai November tahun 2000. Di Bandung, Rio beraksi setelah terlebih dulu menginap di hotel berinisial N. Lalu menggasak sedan timur setelah terlebih dulu memukul sopirnya hingga tewas. Aksi berikutnya di Semarang, menginap di hotel berinisial A, lalu menyikat mobil Panther berwarna abu-abu dan membunuh supirnya. Kemudian di Surabaya dia menginap di hotel berinisial M dan membawa kabur sedan Mercy berwarna putih. Lagi-lagi sopirnya ditemukan tewas. Pernah juga Rio beraksi di Yogyakarta dengan menginap di Hotel I, tapi aksi pembunuhannya gagal gara-gara saat hendak memukul gagang martilnya terlepas. Supirnya hanya terluka lalu kabur sambil kesakitan. Konon peristiwa itulah yang membuat Rio selalu membawa 2 martil. Satu buat cadangan, satunya lagi untuk keduanya. Dalam aksi kejamnya, Rio selalu memukul kepala korban, tepatnya di bagian belakang sebagai sasaran paling mematikan. Umumnya, korban tewas akibat trauma benda keras. Belakangan, media massa menjulukinya sebagai Rio Martil atau Martil Maut. Kekejaman Rio dipadu juga dengan rumor tentang kesaktian yang didapat dari neneknya. Konon, dia bisa melepas borgol. Soal benar atau tidaknya, masyarakat yang menangkapnya di Baturadang bersaksi bahwa badannya memang kecil, tapi tenaganya kuat sekali. Namun, rumor yang terlanjur bergulir di ruang tahanan ini cukup membuat nyali narapidana lain menjadi ciut. Menurut Pranoto, sarjana hukum selaku pengacara Rio, tidak melihat sifat kejam pada kliennya tersebut. Dia hanya melihat Rio tidak banyak bicara, tapi temperamennya tinggi. Dia sendiri mengaku jarang berhubungan dengan kliennya itu, terutama setelah Rio dipindahkan ke Pulau Nusa Kambangan. Pernah suatu kali, Pranoto bermaksud menemui Rio di Nusa Kambangan. Perjalanan cukup berat, harus mengurus perizinan, naik kapal, dan menempuh perjalanan ke LP. Tapi Rio malah tidak mau dijenguk. Kata petugas, Rio marah-marah karena petugas dianggap mengganggu tidur siangnya. Dari situ saya menyimpulkan dia tidak boleh tersinggung, tutur pengacara yang juga pengajar di Universitas Jenderal Sudirman ini. Persidangan atas terdakwa Rio Alex Bulo yang digelar di Pengadilan Negeri Banyumas berjalan lancar. Rio yang didampingi pengacara dari Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Jenderal Sudirman tampak tenang dan pasrah menjalani setiap tahap persidangan. Tidak ada keluarganya yang hadir, mengingat jarak antara Jakarta dan Purwokerto dengan jarak tempuh 445 km itu termasuk jauh. Jaksa mendakwa Rio telah menganiaya hingga menyebabkan kematian JJ Suraji. Tindakan itu juga dikategorikan sebagai pembunuhan berencana karena Rio terbukti telah lebih dulu menyiapkan senjata 2 buah martil. Kejahatannya ditambah lagi dengan usahanya merampas harta korban. Di persidangan juga terungkap Rio setidaknya sudah membunuh 3 orang di berbagai kota. Semua dilakukan dengan motif perampasan kendaraan milik korban. Kekejaman saat membunuh korban-korbannya juga menjadi catatan tersendiri dalam persidangan. Berdasarkan bukti-bukti itu, pada tanggal 14 Mei tahun 2001, Rio divonis hukuman mati. Mendengar keputusan hakim, dia mengaku pasrah. Saya bersyukur karena tidak mati saat sedang melakukan kejahatan.
tetapi mati dalam hukuman, mati dalam bertobat, kata Rio kepada para wartawan sesaat setelah vonis dijatuhkan. Meski begitu, upaya banding tetap dilakukan para pengacara. Sementara Rio terus menjalani hukumannya di LP Kedung Pane Semarang sebelum akhirnya dipindahkan ke LP Permisan di Pulau Nusa Kambangan. Lembaga permasyarakatan yang terletak di selatan Cilacap ini terkenal sebagai tempat para narapidana yang menjalani hukuman berat atau hukuman mati. Di LP Permisan, Rio bertingkah laku sangat baik. Tak ada peristiwa yang menonjol. Meski di kalangan napi, namanya sudah terkenal sebagai pembunuh kejam. Selain para pembunuh, perampokan dengan kekerasan, serta koruptor, di LP itu ditempatkan juga terpidana mati kasus bom Bali ke-1, yakni Amrozi, Muklas, dan Abdul Aziz alias Imam Samudra. Kelakuan Rio semakin bertambah baik, terutama setelah mendapat teman satu sel yang bernama Iwan Zulkarnain. Kabarnya, Rio mudah akrab dengan Iwan lantaran merasa sama-sama berasal dari Sulawesi. Walau latar belakang kejahatan mereka jauh berbeda, bekas pegawai PT Pos Indonesia itu adalah terpidana kasus korupsi biliar giro dengan setoran pajak PT Semen Tonasa senilai 42 miliar yang divonis 16 tahun di penjara. Iwan pula yang menuntun Rio belajar membaca Al-Quran. Hidup di penjara memang membuat Rio banyak beribadah. Kitab suci Al-Quran yang dimilikinya beberapa buah, selain ada pula buku-buku keagamaan lain. Kabarnya, dia tidak pernah lupa menjalankan sholat wajib termasuk sholat malam. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. LP gempar setelah pada tanggal 2 Mei 2005, Iwan ditemukan tewas di kamar mandi sel. Kondisinya sungguh mengenaskan. Tulang tengkorak retak dan kulit kepala sobek sepanjang 5 cm, lebar 0,5 cm. Di dinding dekat tempatnya jatuh bersimbah darah. Ada noda-noda percikan darah. Tampak Iwan mati dibunuh seseorang dengan cara dibenturkan ke dinding. Tudingan itu langsung mengarah kepada Rio, karena saat itu satu sel hanya dihuni 3 orang. Awalnya Rio berkelit. Polisi sampai harus merencanakan tes mendalam terhadap noda-noda darah di sarung milik Rio. Tapi dengan sejumlah pendekatan, akhirnya dia mengaku telah membunuh Iwan lantaran kesal. Pada malam kejadian, sekitar pukul 9:30, Rio memanggil Iwan untuk mengajarinya mengaji. Tapi acara itu harus terganggu karena hujan membuat atap bocor dan airnya menggenangi lantai. Iwan lalu mengepel lantai, sementara Rio hanya duduk-duduk saja di depan. Saat itulah Iwan sempat mengucapkan kata-kata yang menyinggung perasaan Rio. Kata Iwan, Rio boleh saja ditakuti di luar, tapi di dalam LP tidak punya jalu. Merasa tersinggung, Rio langsung menyerang. Iwan dibekap dengan sarung, mulutnya disumpal kain, kepalanya dibenturkan ke dinding berkali-kali. Suasana sel sempat gaduh. Tapi petugas saat itu mengaku tidak mendengarnya lantaran hujan turun sangat deras. Setelah kegaduhan di sel semakin menjadi, petugas langsung berkoordinasi dan segera menyerbu masuk ke dalam sel nomor 6. Di sana, Iwan sudah ditemukan tergeletak bersimbah darah. Di beberapa bagian kepala ada luka memar. Kelopak mata dan dahi kiri bengkak, serta 3 giginya patah. Setelah malam itu, Rio dipindahkan ke sel khusus untuk diisolasi dan memperlancar pemeriksaan. Iwan adalah korban Rio yang kelima. Tragisnya, Rio melakukan pembunuhan itu tepat pada hari ulang tahunnya yang ke-27.
Peristiwa pembunuhan di LP Permisan segera menjadi berita panas di media massa. Masyarakat kembali teringat akan Rio, si martir maut yang beraksi kembali, tapi ini dengan tangan kosong. Sistem pengamanan di LP yang dinilai lemah, kelengahan petugas, sampai penanganan negara terhadap para pidana di lembaga permasyarakatan ini jadi sorotan di media massa. Di media juga sempat terjadi polemik tentang kelanjutan proses hukum terhadap pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang terpidana mati. Maklum, untuk memprosesnya bukan hal mudah, karena TKP di sebuah LP yang punya banyak keterbatasan. Menanggapinya, polisi berkomitmen untuk tetap melakukan penyelidikan terhadap Rio. Sementara itu, kelanjutan proses hukum terhadap kasus Rio sebelumnya masih terus bergulir. Namun hasilnya, mulai dari tingkat kasasi di Mahkamah Agung, gerasi, sampai peninjauan kembali tidak menguntungkan Rio. Dia tetap harus menghadapi regu tembak. Pada tanggal 1 April 2008, surat penolakan PK dari MA diterima Kejaksaan Negeri Purwokerto. Artinya, Rio harus segera dieksekusi dalam waktu dekat. Situasi dunia hukum di Indonesia sendiri pertengahan 2008 itu kebetulan tidak berpihak pada Rio. Ketika itu ada beberapa terpidana mati yang eksekusinya sudah jatuh tempo. Sorotan media begitu gencar karena tahun itu saja kejaksaan punya agenda menembak mati 8 orang terpidana. Jumlah yang tinggi di tengah negara-negara di dunia yang umumnya telah menghapus hukuman mati demi alasan HAM. Rio tak berkomentar tentang eksekusi yang akan dilaksanakan di Purwokerto sesuai lokasi terjadinya tindakan kejahatan. Situasi haru justru terjadi lantaran pihak keluarga, yakni istri dan 3 anaknya yang belum lagi berusia 10 tahun. Sulit untuk sekedar menengok Rio. Berkali-kali permohonan untuk bertemu di Nusa Kambangan tidak mendapat izin. Setelah Rio dipindahkan ke LP di Purwokerto, kurang dari sepekan menjelang eksekusi, keluarga kecil itu bisa berkumpul. Kesempatan itu pun terjadi untuk memenuhi 1 dari 3 permintaan terakhir Rio. Kehadiran Tuti dan ketiga anaknya juga tak terlepas dari usaha sebuah stasiun televisi yang juga berkepentingan soal pemberitaan terpidana mati itu. Pertemuan selama sekitar 4,5 jam dari pukul 5 sore sampai setengah 10 malam pada tanggal 4 Agustus tahun 2008 berlangsung mengharukan. Untuk terakhir kalinya, Rio bercengkrama dengan anak-anaknya yang sudah terasa semakin tumbuh besar sejak terakhir kalinya dia memeluk mereka. Sebenarnya, sejak kasus hukum Rio bergulir, dia enggan melibatkan keluarganya. Kepada pengacaranya, dia selalu berpesan untuk tidak membawa-bawa mereka. Malah, dia sebenarnya meminta agar eksekusinya dirahasiakan saja dari keluarga. "Biar ini semua saya tanggung sendiri," ujar pria yang baru 10 tahun menikah itu. Seusai pertemuan terakhir dengan suaminya, Tuti yang terlihat tak henti menangis tidak memberi komentar apapun kepada puluhan wartawan yang menunggunya. Wartawan mungkin adalah pihak yang paling resah menanti pelaksanaan eksekusi mati Rio. Seperti biasa, Kejaksaan tidak pernah mengumumkan secara pasti tentang waktu dan tempat pelaksanaannya. Berita-berita media massa rupanya ikut memancing masyarakat Purwokerto mendatangi LP dan berharap dapat melihat terpidana. Masyarakat juga menduga-duga tempat pelaksanaan eksekusi dan menunggu di sana. Sementara itu di dalam LP, menjelang hari-hari terakhirnya, Rio memilih untuk menyendiri. Sifat tertutupnya mulai muncul. Dia tak mau ditemui oleh siapapun, termasuk Pranoto, pengacaranya,
yang bahkan mengaku tak tahu tentang kepastian waktu eksekusi karena tidak kunjung menerima surat dari kejaksaan. Pranoto berkisah, ada 3 permintaan terakhir Rio. Pertama, bertemu keluarganya. Kedua, dia meminta maaf kepada seluruh keluarga korban. Ketiga, dia ingin memberikan Al-Quran kepada keluarganya, termasuk 1 buah diberikan juga kepada pengacaranya. Rio juga sempat berpesan agar baju-bajunya diberikan saja kepada napi yang membutuhkan. Kematian akhirnya menjemput si martir maut pada tanggal 8 Agustus tahun 2008 pukul 12:30 malam. Rio dieksekusi oleh 12 orang anggota regu tembak di Desa Cipedok, Kecamatan Celonggok, Banyumas. Karena sejak semula istri Rio sudah menyatakan tidak sanggup memakamkan jenazah suaminya lantaran ketidakadaan uang. Kejaksaan yang akhirnya mengurus. Keluarga dari pihak Rio pun sudah tidak diketahui keberadaannya. Sesaat setelah dieksekusi, sejumlah media massa sempat memberitakan penolakan sejumlah warga di Kelurahan Berko, Purwokerto jika Rio dimakamkan di wilayah mereka. Tapi akhirnya kejaksaan berhasil mendapatkan tempat di TPU Sipoh, Desa Kejawar, Kecamatan Banyumas, di blok makam orang-orang tidak dikenal. Itulah dia kisah dari Rio Martil. Sekian video dari saya. Terima kasih yang sudah mau like. Terima kasih yang sudah mau komen. Terima kasih yang sudah mau subscribe. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa di video selanjutnya.